Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi penting ya mengenai sertifikat webinar di PMM tidak boleh diperjualbelikan. Kita lihat informasi ya di panduan webinar komunitas. Ini merupakan panduan webinar komunitas. Lakukan dan hindari hal ini dalam webinar komunitas belajar di PMM. Melalui menu komunitas di PMM, komunitas belajar antar sekolah maupun dalam sekolah dapat berjejaring, menambah anggota, dan mempublikasikan webinar untuk berbagi praktik baik. Namun, tahukah Anda apa saja hal yang perlu dilakukan dan dihindari saat mengadakan dan mengikuti webinar di PMM? Mari simak daftarnya berikut ini. Bagi komunitas penyelenggara yang dapat dilakukan, yaitu agendakan webinar di PMM paling lambat 3 kali 24 jam sebelum acara. Tuliskan hal penting yang perlu diketahui peserta pada kolom deskripsi dengan jelas, seperti ketersediaan sertifikat. Pastikan webinar sudah memiliki narasumber atau pemateri pada hari H acara. Berikan informasi pembatalan webinar pada kolom deskripsi jika harus dibatalkan. Materi webinar fokus pada materi berbagi praktik baik atau pengalaman yang telah dilakukan oleh narasumber untuk menghindari miskonsepsi. Komunitas penyelenggara bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan sertifikat jika ada. Sertifikat dapat diberikan oleh salah satu penggerak komunitas penyelenggara atau ketua komunitas. Berikan informasi kontak narahubung yang dapat dihubungi oleh peserta pada kolom deskripsi dan selama webinar. Siapkan siaran langsung melalui YouTube jika pendaftar webinar melebihi kapasitas Zoom atau Google Meet yang dimiliki. Tuliskan nama kanal dan tautan YouTube untuk siaran langsung webinar pada kolom deskripsi webinar. Berikan sertifikat jika ada kepada peserta yang benar-benar mengikuti webinar. Berikan formulir daftar hadir di akhir webinar dan tutup formulir saat webinar usai. Gunakan akun Zoom atau Google Meet yang terpercaya untuk menghindari terjadinya pengambilan akun dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pastikan jadwal webinar sudah benar karena Anda tidak dapat mengubah waktu pelaksanaan ketika webinar sudah berhasil dibuat. Yang perlu dihindari oleh komunitas ya, membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi pada kolom deskripsi, mengenakan biaya ke peserta untuk mengadakan webinar, mempublikasikan webinar namun tidak ada kegiatan saat hari H acara, membuat syarat yang mempersulit peserta mengikuti webinar, mempublikasikan kegiatan komunitas belajar yang diadakan secara luring bukan daring, mengadakan webinar pada waktu non-produktif, misalnya pukul 10 malam ke atas, memperjualbelikan sertifikat kepada peserta. Kita lihat bagi peserta webinar ya yang perlu dilakukan. Hubungi komunitas penyelenggara webinar yang Anda ikuti ke narahubung yang tepat. Ikuti webinar sesuai keinginan dan kebutuhan belajar Anda. Cek deskripsi webinar dengan baik untuk memastikan kredibilitas webinar. Jika menemukan webinar di PMM yang mencurigakan atau merugikan, silakan lapor ke pusat bantuan di PMM. Yang perlu dihindari, mengikuti webinar pada waktu yang tidak wajar, misalnya pada pukul 10 malam ke atas, melakukan transaksi atau pembayaran terkait webinar yang dipublikasikan di PMM. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu dilihat ya oleh komunitas belajar maupun bagi peserta. Oke Bapak Ibu, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang dibagikan oleh channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.